Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Madura dan yang terhormat Bapak Ang Ariandi selaku dosen pengampu. Saya atas nama Yusuf, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu audit dan tata kelola SI. Ini bagian dari tugas UTS di semester ganjil. Baik, langsung saja langkah-langkah dan tahapan audit SI dengan COVID-19. Di sini ada 6 langkah audit SI dengan COVID-19. Yang pertama, menentukan ruang lingkup audit. Hal ini meliputi atau menentukan sistem informasi yang akan diaudit, tujuan audit, dan sumber daya yang akan digunakan. Menentukan tujuan audit. Yang kedua itu menentukan tujuan audit. Setelah menentukan ruang lingkup audit, kita harus menentukan tujuan audit. Tujuan audit harus jelas dan spesifik sehingga dapat membantu auditor dalam menentukan fokus audit. Setelah menentukan tujuan audit, maka kita melakukan evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan risiko yang mungkin terjadi pada sistem informasi yang akan diaudit. Yang keempat, menentukan kriteria audit. Kriteria audit harus sesuai dengan tujuan audit dan harus mencakup semua aspek yang relevan dengan sistem informasi yang akan diaudit. Selanjutnya yang kelima itu melakukan audit. Auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah sistem informasi telah memenuhi kriteria audit atau tidak. Nah, yang terakhir, melakukan pelaporan. Laporan audit harus mencakup hasil audit, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan sistem informasi. Jadi seperti itu, ada 6 langkah. Selanjutnya penjelasan tentang desain faktor dalam COVID-19. Untuk apa desain faktor dalam COVID-19 dan bagaimana cara melakukannya? Baik, di sini faktor dalam COVID-19 adalah faktor yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik desain yang harus ada dalam suatu sistem atau proses TI. Desain faktor digunakan untuk memastikan bahwa desain sistem atau proses TI memenuhi kebutuhan bisnis dan memastikan bahwa sistem atau proses tersebut dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Desain faktor digunakan untuk menggambarkan apa yang harus ada di dalam desain sistem atau proses TI. Faktor-faktor ini mencakup aspek-aspek seperti keandalan, ketersediaan, keamanan, skabilitas, dan fleksibilitas. Keandalan mengacu pada kemampuan sistem atau proses untuk beroperasi tanpa gangguan atau kegagalan. Ketersediaan mengacu pada ketersediaan sistem atau proses untuk digunakan oleh pengguna. Keamanan mengacu pada perlindungan sistem atau proses dari ancaman dan serangan, baik itu dari hacker atau apa begitu. Skabilitas mengacu pada kemampuan sistem atau proses untuk mengkoordinasi perubahan dan pertumbuhan. Sedangkan fleksibilitas mengacu pada kemampuan sistem atau proses untuk beradaptasi
dengan perubahan kebutuhan bisnis. Desain faktor juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana melakukannya. Hal ini melibatkan identifikasi dan penentuan faktor-faktor desain yang relevan untuk sistem atau proses TA yang sedang digunakan, yang sedang dirancang selanjutnya. Faktor-faktor ini harus dianalisis dan dievaluasi untuk memastikan bahwa desain sistem atau proses memenuhi kebutuhan bisnis dan memastikan bahwa sistem atau proses tersebut dapat beroperasi dengan efektif dan efisien di dalam COVID-19. Desain faktor merupakan salah satu dari 7 faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem atau proses TI yang efektif. Faktor-faktor lainnya meliputi governance faktor, proses faktor, informasi faktor, kultur, etis, dan people faktor. Infrastruktur faktor dan eksternal faktor. Jadi seperti itu. Selanjutnya penjelasan tentang interface goal atau disebut EG dan alignment goal atau AG, dan yang ketiga government dan manajemen objektif atau disebut GAMU. Apa bedanya EG, AGI, dan GAMU? Lalu bagaimana cara pemetaannya? Baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu interface goal atau EG. EG adalah tujuan utama untuk strategis yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perubahan. Tujuan ini mencakup visi jangka panjang dan arah yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan AG adalah tujuan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan inisiatif dalam organisasi sejalan dengan tujuan utama atau tujuan strategis EG. AG berfungsi sebagai penghubung antara EG dan tujuan operasional yang lebih efektif, yang lebih spesifik. Nah, dan yang ketiga itu GAMU. GAMU adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau manajemen organisasi untuk mengarahkan kegiatan operasional dan memastikan pencapaian tujuan strategis. Jadi di situ penjelasan tentang EG, AG, dan GAMU. Setelah itu perbedaan EG, AGI, dan GAMU. Perbedaan antara EG, AG, dan GAMU terletak pada abstraksi dan fokusnya. EG adalah tujuan strategis jangka panjang yang mencakup visi organisasi, sedangkan AG tujuan yang menghubungkan EG dengan tujuan operasional yang lebih spesifik. GAMU adalah tujuan operasional yang lebih terfokus. Jadi perbedaannya di sini. Selanjutnya cara memetakan EG, AG, dan GAMU. Untuk memetakan EG, AG, dan GAMU perlu dilakukan analisis dan perancangan yang cermat. Pertama, EG harus diidentifikasi dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak. Kemudian AG harus dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan inisiatif organisasi mendukung pencapaian EG. Yang terakhir, GAMU. GAMU harus ditetapkan, mengerahkan kegiatan operasional yang spesifik dan memastikan pencapaian AG. Proses ini melibatkan pemetaan tujuan dari tingkat yang lebih abstrak EG ke tingkat yang lebih operasional atau GAMU, yaitu GAMU melalui AG sebagai penghubung.
Penjelasan tentang desain toolkit COVID-19 untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Simak baik-baik. Penjelasan tentang desain toolkit COVID-19. Desain toolkit COVID-19 adalah salah satu alat yang disediakan oleh kerangka kerja ini untuk membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen TI yang efektif. Desain toolkit COVID-19 terdiri dari serangkaian template, panduan, dan alat bantu lainnya yang dapat digunakan oleh organisasi untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen TI yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk menggunakan desain toolkit COVID-19, organisasi harus memahami terlebih dahulu kerangka kerja COVID-19 secara keseluruhan. Setelah itu, organisasi dapat memilih template dan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mulai merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen TI yang efektif. Selama proses ini, organisasi harus memastikan bahwa mereka mengikuti panduan dan prosedur yang ditetapkan dalam toolkit untuk memastikan keberhasilan implementasi. Jadi seperti itu penjelasan tentang desain toolkit COVID-19. Selanjutnya apa yang dimaksud maturity level dan capability level dalam COVID-19. Baik, saya jelaskan apa yang dimaksud maturity level dalam COVID-19. Maturity level dalam COVID-19 mengacu pada tingkat kematangan suatu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. Maturity level ini menggambarkan sejauh mana organisasi telah mengadopsi dan menerapkan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan TI. Sedangkan capability level dalam COVID-19 mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. Capability level ini menggambarkan sejauh mana organisasi telah mengembangkan dan mengimplementasikan kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi selanjutnya perbedaan maturity level dan capability level dalam COVID-19. Jadi perbedaannya maturity level menggambarkan tingkat kematangan organisasi dalam mengelola dan mengendalikan TI. Sedangkan capability level menggambarkan tingkat kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengendalikan TI. Maturity level terdiri dari 5 tingkatan, sedangkan capability level terdiri dari 4 tingkatan. Terus maturity level lebih fokus pada pengadopsian dan penerapan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan TI. Sedangkan capability level lebih fokus pada pengembangan dan implementasi kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi perbedaannya di situ. Sekarang masuk resume paper evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan COVID-19. Baik, dalam paper ini penulis melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar dengan menggunakan COVID-19. Evaluasi ini meliputi beberapa aspek seperti pengelolaan risiko TI, pengelolaan keamanan TI, pengelolaan sumber daya TI, dan pengelolaan kinerja TI. Penulis menggunakan kinerja COVID-19 sebagai panduan untuk melakukan evaluasi ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Gianyar memiliki beberapa kelemahan dalam tata kelola TI mereka, seperti kekurangan kebijakan keamanan TI yang jelas, kurangnya pemantauan
kurangnya pemantauan kinerja TI, dan kurangnya pengelolaan risiko TI yang efektif. Berdasarkan hasil evaluasi ini, penulis memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar, seperti mengembangkan kebijakan keamanan TI yang lebih komprehensif, meningkatkan pemantau kinerja TI, dan meningkatkan pengelolaan risiko TI. Dengan demikian, paper ini memberikan gambaran tentang evaluasi tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan COVID-19 serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Resume paper tingkat capability tata kelola TI pada Siakat menggunakan framework COVID-19. Tingkat capability tata kelola TI pada Siakat menggunakan framework COVID-19. Membahas tentang penerapan framework COVID-19 dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi atau disebut TI pada sistem informasi akademik atau disebut Siakat. COVID-19 2019 adalah suatu framework yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan TI di dalam suatu organisasi. Pada paper ini, penulis melakukan penelitian terhadap implementasi COVID 2019 pada Siakat. Siakat merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan data akademik di suatu institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat capability atau kemampuan tata kelola TI pada Siakat menggunakan framework COVID 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, di mana penulis menganalisis implementasi COVID 2019 pada Siakat di suatu institusi pendidikan. Penulis ini melakukan pengukuran terhadap 5 domain COVID 2019 yang meliputi evaluatif, Dex, monitor, Alex, dan plan. Setiap domain diukur berdasarkan 5 proses yang ada di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat capability tata kelola TI pada Siakat menggunakan framework COVID 2019 berada pada tingkat yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi COVID 2019 pada Siakat telah berhasil meningkatkan tata kelola TI di institusi pendidikan tersebut. Dalam kesimpulan paper ini, penulis menyatakan bahwa framework COVID 2019 dapat digunakan sebagai panduan dalam meningkatkan tata kelola TI pada Siakat. Implementasi COVID 2019 dapat membantu institusi pendidikan dalam mengelola dan mengendalikan TI secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya resume paper perancangan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID-19 pada PT Jawa Tengah Global Logistik Indonesia. Perancangan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID 2019 pada PT Jawa Tengah Global Logistik Indonesia membahas tentang implementasi framework COVID 2019 pada tata kelola TI PT Jawa Tengah Global Logistik Indonesia. Makalah ini dimulai dengan memperkenalkan penelitian tata kelola TI dalam organisasi dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya secara efektif. Kemudian memberikan gambaran mengenai framework COVID-19, komponen-komponen dan manfaat dalam meningkatkan tata kelola TI.
Makalah ini kemudian menjelaskan implementasi kinerja COVID 2019 di PT Jawa Tengah Global Logistik Indonesia, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk menilai praktik tata kelola TAI saat ini. Mengidentifikasi kesenjangan dan mengembangkan peta jalan untuk perbaikan. Penulis juga membahas tentang yang dihadapi selama proses implementasi dan yang digunakan untuk mengatasinya. Secara keseluruhan, makalah ini menyoroti pentingnya penggunaan kerangka struktur seperti COVID 2019 dalam meningkatkan praktik tata kelola TI dalam organisasi. Hal ini juga memberikan contoh praktis bagaimana kinerja-kinerja tersebut dapat diimplementasikan dalam skenario dunia. Secara ringkas, makalah perancangan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID 2019 pada PT Jawa Tengah Global Logistik Indonesia membahas tentang implementasi framework COVID 2019 tata kelola TTI PT Jawa Tengah Global Logistik Indonesia. Ini memberikan gambaran tentang kerangka kerja, manfaat, dan langkah-langkah yang diambil untuk menerapkannya dalam organisasi. Makalah ini berfungsi sebagai contoh praktis tentang bagaimana kinerja COVID 2019 dapat digunakan untuk meningkatkan praktik tata kelola TAI di dalam organisasi. Baik, seperti itu mungkin kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.